Mentari pagi wabarakatuh. Salam takdim, salam hormat kepada kita semua, terutama kepada Bapak dan Ibu dosen penguji video praktek pembelajaran. Perkenalkan, nama saya Aziza, saya mahasiswa Universitas Islam Sayyid Ali Rasulullah Tulungagung. Saya peserta PPP tahun 2005 dengan ISI 6812610228096 dengan nomor NEM PPP 182725188. Pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 11 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan video praktek pembelajaran Desa Ketawang-Rao, Kecamatan Sulbulu, Kabupaten Sumeneb, Madura, Jawa Timur. Semoga bermanfaat. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pelajaran, ya, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga mendapat ilmu yang barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelum mulai pelajaran, mari Ibu absen dulu, mari. Ahmad Mustafa Hadir, Bu. hadir, ya. Farhan Hadir, Bu. kita nyanyi dulu lagu Garuda Panca. Siap. Ayo, sudah hafal semua kan? Siap-siap. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Mentari pagi tersenyum ramah, ku pijak halaman madrasah. Anak-anak riang bernyanyi cerah, belajar ilmu penuh berkah. Inilah madrasah. Anak-anak, sekarang pelajaran apa? Pas ilmu pengetahuan Alam dan sosial. tadi malam sudah belajar? Sudah, jangan keras-keras suaranya. Hemat tenaga. Sudah belajar berarti sudah paham, ya. Nah, sebelum kita menaikkan pelajaran, mari kita ingat-ingat dulu. Pada minggu lalu kita belajar masalah fungsi, untuk apa tumbuhan diciptakan oleh Allah. Jawabnya, untuk kepentingan hidup manusia. Untuk kepentingan hidup manusia. Segala tumbuhan, hewan yang diciptakan oleh Allah di bumi ini adalah untuk kebutuhan hidup manusia. Untuk manusia, hanya untuk umat Nabi Muhammad sekarang ini. Nah, terus siapa yang menciptakan tumbuhan? Adalah Allah. Juga hewan diciptakan oleh manusia untuk kebutuhan, diciptakan oleh Allah untuk kebutuhan hidup manusia. Tapi sekarang akan membahas masalah fungsi tumbuhan.
Untuk apa tumbuhan diciptakan oleh Allah? Jawabnya untuk kehidupan hidup manusia. Nah, pada diri tumbuhan itu ada akar, ada batang, ada daun, ada buah. Semua itu ada fungsi masing-masing. Pada minggu dulu kita hanya membahas masalah akar, tapi sekarang membahas masalah yaitu akar, batang, daun, dan buah. Sebelum kita langkah, siapa yang ingin baca? Saya, Bu. Om Mustafa, mari. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. 2. Batang. Batang adalah bagian tumbuhan yang menghubungkan akar dan daun. Batang berfungsi mengantarkan air, mineral, dan makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Ada yang berbatang keras, misalnya pohon mangga, dan ada yang berbatang lunak, misalnya bayam. 3. Daun. Daun merupakan bagian tumbuhan berbentuk tipis dan melebar. Fungsinya sebagai tempat tumbuhan membuat makanan yang diperlukan agar dapat tumbuhan. Bentuk daun bermacam-macam. Bentuk tulang daun juga bermacam-macam, yaitu tulang daun menjarit, menyirit, melengkung, dan sejajar berdasarkan jumlah helai daun pada tangkainya. Daun dibedakan menjadi daun tunggal dan daun majemuk. 4. Bunga, buah, dan biji. Bunga merupakan perhiasan tumbuhan. Bunga berfungsi sebagai tempat berkembang biakan. Bunga sudah berkembang biak akan menghasilkan biji yang dapat ditanam sehingga menghasilkan tanaman baru. Buah berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan dan melindungi biji yang ada di dalamnya. Tumbuhan merupakan salah satu makhluk ciptaan Tuhan yang sangat bermanfaat bagi manusia. Berbagai manfaat tumbuhan antara lain sebagai bahan pangan, contoh jagung dan padi, bahan obat-obatan, contoh jahe dan binaho, serta bahan bangunan, contoh jati. Anak-anak, sekarang saya akan menjelaskan bagian tubuh tumbuhan. Terus bagian tubuh tumbuhan itu ada akar, batang, daun, dan buah. Akar fungsinya untuk menyerap air dari dalam tanah. Ingat, itu fungsi akar untuk menyerap air dari dalam tanah. Selain dari itu juga untuk menyimpan makanan. Akar itu ada 2 macam, ada yang serabut, ada yang tunggang. Terus di samping itu ada juga batang. Batang fungsinya untuk menghantarkan apa? Air atau mineral ke seluruh tubuh. Untuk menghantarkan makanan ke seluruh tubuh. Itu sikapnya seperti itu. Fungsi batang. Selain dari itu ada daun. Fungsinya sebagai tempat membuat makanan. Juga ada buah atau bunga sebagai alat atau tempat berkembang biakan. Tapi cara berkembang biak itu bermacam-macam. Cara menanam, ada yang ditanam itu adalah akarnya. Cara berkembang biak, contohnya seperti wortel, itu contohnya. Apalagi
Ubi yang ditanam itu adalah akarnya, wortel ubi. Terus ada yang ditanam itu adalah pohonnya. Seperti apa? Singkong, tebu, dan masih banyak tumbuhan yang lain. Yang ditanam itu, yang dijadikan bibit adalah pohonnya. Ada yang ditanam itu adalah daunnya. Seperti apa? Cocor bebek. Cocor bebek itu yang ditanam adalah daunnya. Terus ada yang ditanam adalah bijinya. Banyak ya kalau bijinya. Seperti jeruk, jambu. Di samping yang ditanam adalah bijinya, jeruk juga bisa dicangkok. Tahu ya kalian cangkok? Iya. Sudah paham? Paham. Dan tumbuhan itu mempunyai fungsi yang berbeda. Tumbuhan punya fungsi yang berbeda. Kalau seperti singkong, yang dimakan adalah akarnya. Ngerti? Kalau tebu, yang diperlukan adalah batangnya, saripatinya. Kalau bayam, yang dimakan adalah daunnya. Kalau jambu, yang dimakan adalah bijinya. Di antara beberapa fungsi tumbuhan, ada yang berfungsi sebagai makanan pokok. Contohnya kalau di Madura seperti di sini, makanan pokoknya adalah jagung dan padi, beras. Itu namanya makanan pokok. Yang diperlukan adalah bijinya sebagai makanan pokok. Jagung itu sebagai makanan pokok orang Madura, seperti kita semua ini. Juga selain dari itu ada yang kalau batang fungsinya untuk apa? Pepohonan, untuk buat bangunan, alat bangunan, untuk buat meja, kursi, macam-macam ya. Kalau batang ada juga sebagai rempah-rempah seperti kemiri, merica. Sebagai rempah-rempah, bahasa Maduranya kelapa. Terus juga ada sebagai obat-obatan seperti kunyit, pinang sebagai obat, jahe, jeruk nipis itu sebagai obat-obatan. Ada juga yang difungsikan sebagai membuat baju apa ya? Kapas. Itu dari tumbuh-tumbuhan juga. Selain dari itu juga tumbuhan itu ada yang hidup bermacam-macam tumbuhan cara hidupnya. Ada yang hidup di tanah. Kalau di tanah itu banyak ya, yang hidup di tanah itu banyak. Contohnya apa? Tembakau, jagung, banyak yang lainnya. Terus ada tumbuhan itu yang hidupnya di air. Seperti apa? Lumut. Apa? Lumut. Apa lagi? Bunga teratai. Bunga lumut, bunga teratai. Ada yang nempel pada tumbuhan lain.
tumbuhan itu menempel pada tumbuhan lain. Contohnya seperti benalu, anggrek, teh. Mentari pagi tersenyum ramah. Sudah paham semua? Ada juga tumbuhan, buah-buahan itu yang memabukkan. Ada yang memabukkan. Contohnya seperti apa? Kecubung. Itu mabuk. Tidak bisa dimakan. Buah-buahan itu ada yang bisa dimakan, ada yang tidak. Ada juga tumbuhan hanya sebagai hiasan. Ada yang dibutuhkan untuk mantenan seperti apa? Bunga melati, kenanga, banyak gading. Sudah paham semua? Sekarang saya akan kasih tugas ya, tempat kerja ya. Dikerjakan dengan benar ya. Iya. Kami belajar kebesaran Allah yang maha benar. Dari cinta guru kami sadar, ilmu itu cahaya yang mengantar. Inilah madrasahku tercinta, nurul takin penuh cahaya, tempat kami menjulang tinggi bersama doa. Terima kasih Ibu Azizah tercinta atas sabar dan kasihnya. Doa kami untukmu selalu, Madrasah Nurul Muttaqin bersinar selalu. Terima kasih Ibu Azizah tercinta atas sabar dan kasihnya. Doa kami untukmu selalu, Madrasah Nurul Muttaqin bersinar selalu. Mentari pagi tersenyum ramah, ku pijak halaman madrasah. Anak-anak riang bernyanyi. Paham semua? Kita belajar masalah tumbuhan. Jangan lupa ya, pelajaran yang minggu depan dibaca di rumah ya. Sekarang sebelum pelajaran kita ditutup, mari kita terlebih dahulu berdoa agar supaya mendapat ilmu yang barokah dan manfaat. Amin ya robbal alamin. Doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman madrasah, anak-anak riang bernyanyi ceria, belajar ilmu penuh berkah. Inilah
menanam cita, menjulang tinggi bersama doa. Ibu Azizah tersenyum lembut, mengajar IPAS dengan hangat tentang alam bumi dan langit. Semua terasa indah dan nikmat. Dari sains kami belajar kebesaran Allah yang maha benar. Dari cinta guru kami sadar, ilmu itu cahaya yang mengantar. Inilah madrasahku tercinta, Nurul Mutakin penuh cahaya, tempat kami menanam cita, menjulang tinggi bersama doa. Terima kasih Ibu Azizah tercinta atas sabar dan kasihnya. Doa kami untukmu selalu, Madrasah Nurul Mutakin bersinar selalu. Terima kasih Ibu Azizah tercinta atas sabar dan kasihnya. Doa kami untukmu selalu, Madrasah Nurul Mutakin bersinar selalu.